Yang pertama adalah pubertas. Namun sebelum kita membahas apa itu pubertas, mari kita membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pertama adalah embrionik. Yang kedua pasca embrionik atau bayi. Yang ketiga anak. Yang keempat remaja. Yang kelima dewasa. Yang keenam tua atau manula. Nah, adik-adik, yang kedua ini kita akan belajar tentang apa itu pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang ditandai dengan perubahan psikis, fisik, sekaligus pematangan fungsi reproduksi. Pubertas rata-rata terjadi pada usia 10-16 tahun. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa ada dua ciri-ciri pubertas. Yang pertama, ciri-ciri pubertas pada perempuan dan yang kedua, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang kita bahas pertama adalah ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Siklus menstruasi terjadi pada 28 hari. Yang kedua, menghasilkan sel telur. Yang kedua, suara berubah jadi tinggi atau melengking. Yang ketiga, dada atau payudara membesar. Yang kelima, pinggul melebar. Yang keenam, kulit menjadi halus. Yang ketujuh, keringat semakin banyak. Yang keempat adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yang pertama adalah tumbuh kumis dan jakun. Yang kedua, suara berubah jadi berat. Yang ketiga, dada menjadi bidang. Yang keempat, massa otot semakin bertambah. Yang kelima, yang berikut adalah cara menyikapi masa pubertas. Cara menyikapi masa pubertas yang pertama adalah mengisi waktu dengan hal positif. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, menjaga dan merawat kebersihan tubuh. Yang keempat, mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, bergaul dengan teman yang baik. Yang keenam, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak. Yang ketujuh, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kedelapan, konsultasi dengan orang tua jika ada masalah pubertas. Nah, adik-adik, di sini juga ada cara untuk menjaga kesehatan pada masa pubertas. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Yang ketiga, membersihkan diri setelah buang air kecil dan air besar. Yang keempat, mengganti celana dalam sehari 2 kali. Yang kelima, menjalani pola hidup sehat. Dan yang keenam, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Materi kita yang kedua adalah gerak bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sekali bumi berotasi memerlukan waktu 24 jam. Yang kedua adalah akibat rotasi bumi. 1. Pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi. Yang ketiga adalah pembagian waktu di Indonesia. 1. Waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi pada orbitnya dalam mengelilingi matahari. Bumi memerlukan waktu 365 atau 1/4 hari untuk berevolusi. Yang berikut adalah akibat revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu pergeseran matahari. Yang kedua, perubahan musim. Yang ketiga, perubahan rasi bintang. Yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Nah, adik-adik, kita akan membahas perubahan musim. Adik-adik, perhatikan yang ada di tabel ya. Yang pertama, tanggal 22 Desember sampai tanggal 21 Maret, di belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Yang kedua adalah tanggal 22 Maret sampai tanggal 21 Juni, belahan bumi utara terjadi musim semi, dan di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Yang ketiga, tanggal 22 Juni sampai tanggal 22 September, belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Tanggal 23 September sampai tanggal 21 Desember di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Yang berikut adalah kalender. Yang pertama, kalender Masehi.
Dibuat berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1/4 hari, sehingga terdapat penambahan 1 hari di bulan Februari setiap 4 tahun sekali, atau tahun kabisat. Yang kedua adalah kalender Hijriah atau Komariah, dibuat berdasarkan revolusi bulan, 1 tahun 354 hari. Materi yang berikut adalah gerhana bulan. Cahaya matahari yang menuju bulan tertutup oleh bumi. Yang pertama, gerhana bulan total, sama dengan bulan berada pada bagian umbra bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian, sama dengan letak bulan sebagian pada bagian umbra dan sebagian di penumbra. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra, uruh bagian bulan pada bagian penumbra. Yang berikut adalah gerhana matahari. Posisi bulan berada antara matahari dan bumi. Yang pertama, gerhana matahari total. Bumi berada pada umbra bulan, bumi gelap. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Letak bumi berada di penumbra bulan, bumi tertutup sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Bulan letaknya jauh dari bumi berbentuk cincin. Yang berikut adalah tata surya. Tata surya, kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, matahari, dan semua objek yang terikat gaya gravitasi. Yang pertama, matahari. Peran matahari dalam tata surya adalah sebagai pusat tata surya. Planet-planet berputar mengelilingi matahari dan tetap berada pada lintasan edarnya karena adanya gaya gravitasi di matahari. Yang berikut, kita akan mengenal planet-planet dalam tata surya. Planet-planet yang ada di tata surya yang pertama adalah Merkurius. 1. Planet paling dekat dengan matahari, dan yang kedua, planet paling kecil pada tata surya. Planet yang kedua adalah Venus. 1. Mendapatkan julukan bintang fajar atau bintang senja. Yang kedua, planet paling panas dalam tata. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah Bumi. Satu-satunya planet yang ditempati makhluk hidup. Yang keempat adalah planet Mars. Yang pertama, mendapatkan julukan planet merah. Kedua, memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima adalah planet Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya adalah planet Jupiter. Yang keenam adalah planet Saturnus. Memiliki cincin yang mengelilinginya yang terdiri dari debu kerikil dan butiran es. Yang kedua, memiliki satelit alami terbanyak yaitu 82 satelit. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet terdingin dalam tata surya, memiliki cincin tipis berbentuk vertikal. Yang kedelapan adalah planet Neptunus. 1. Planet terjauh dari tata surya. Yang kedua, terdapat awan es yang mengelilingi planet. Yang ketiga, berwarna biru. Yang berikut adalah asteroid. Di antara planet Mars dan Jupiter terdapat benda langit yang membentuk sabuk yang disebut dengan asteroid. Inilah materi yang kita bahas pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.